Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eko Herdianto dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Samarinda, Program Studi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0544173375. Saat ini saya akan melakukan praktikum untuk mata kuliah basis data, praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Baik, langsung saja. Baik, pertama-tama saya akan buka XAMPP. Control panel. Kemudian di sini saya akan start Apache dan MySQL. Selanjutnya saya akan buka php.myadmin. Di sini saya telah memiliki database rumah sakit beserta seluruh tabelnya. Seperti ini. Yang pertama saya akan melakukan praktikum transaksi. Baik, pada database rumah sakit, sini saya klik. Kemudian saya akan pilih rutin. Selanjutnya, di sini saya akan create new routine. Nah, di sini saya akan memasukkan nama transaksi 1. Kemudian kodenya di add parameter ini diawali dengan ini ya. Kemudian start transaksi. Dan di sini saya akan memasukkan data pasien ke dalam tabel pasien dengan nama Tito, ID pasien 9, alamat Jalan Pakis, nomor 23, jenis kelamin laki-laki. Nah, selanjutnya di bawah dari kode penambahan data ini saya akan menyematkan kode untuk mengambil semua data pasien. Kemudian yang terakhir adalah N. Nah, pada baris kode transaksi 1 ini hanya seperti ini saja. Di sini saya drop yang ini ya, karena saya tidak menggunakannya. Kemudian saya go. Transaksi 1 telah terbentuk. Selanjutnya saya akan ke tab SQL untuk memanggil transaksi 1 yang telah saya buat tadi. Jadi kodenya adalah call transaksi 1 seperti ini. Kemudian ini saya go. Jadi proses call transaksi 1 ini akan menjalankan kode yang telah saya berikan di awal, yaitu insert ke tabel pasien. Baik, ini adalah hasil dari call transaksi 1. Di sini sudah terlihat bahwa data ID 9 atas nama Tito, Jalan Pakis Haji nomor 23, jenis kelamin laki-laki telah masuk ke database. Namun, perlu diketahui bahwa pada transaksi 1, di sini tidak terdapat kode commit ya, sehingga jika kita cek pada data pasien di dalam database seperti ini, maka ID nomor 9 tadi sebenarnya belum termasuk ke dalam database. Nah, untuk itu maka pada prosedur kedua, saya akan memasukkan commit di dalam transaksi 2. Saya akan buat lagi create new routine. Pada transaksi 2 ini, di sini saya akan menggunakan kode yang sama. Kode yang sama di transaksi 1. Namun bedanya adalah sebelum N, di sini saya akan menyematkan kode commit. Seperti ini ya. Jadi perbedaan dari transaksi 1 dan transaksi 2 adalah pada transaksi 2 terdapat kode commit setelah select semua dari tabel pasien. Di sini saya akan go untuk transaksi 2 dengan data yang sama ya. Ini sudah terbentuk untuk transaksi 2. Nah, selanjutnya saya akan panggil transaksi 2. Sama seperti transaksi 1, pada view yang tertera di layar ini, ID 9 telah terrecord ya ke database. Nah, untuk membuktikannya maka saya akan pergi ke tabel pasien. Nah, ini berbeda dengan transaksi 1 tanpa commit. Pada transaksi 2 yang menggunakan commit di akhir sintaksnya, data transaksi yang telah dimasukkan yaitu ID 9 sesuai dengan baris kode telah masuk ke dalam database karena terdapat commit pada akhir baris kode. Seperti itu perbedaannya transaksi 1 dan transaksi 2. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum untuk rollback ya. Nah, rollback ini sama. Jadi saya akan mendaftarkannya pada rutin ya. Kemudian saya akan create new routine. Kemudian di sini saya tulis transaksi 3. Saya drop. Pada rollback ini, saya akan melakukan perubahan data pada ID 3 ya.
Jadi di sini awal kodenya adalah begin ya, awal kode, kemudian start transaksi, kemudian saya akan update tabel pasien, set nama pasien menjadi damar pada ID pasien nomor 3. Kalau kita lihat di sini ID pasien nomor 3 namanya Septin ya. Septin. Nah, di sini saya akan ubah menjadi damar, kemudian di mana ID pasien sampai 3. Kemudian rollback. Nah, rollback ini adalah akan mengembalikan kondisi yang telah dilakukan sebelumnya ke posisi awal. Kemudian saya akan commit, kemudian saya akan select semua dari tabel pasien, kemudian end. Nah, ini saya akan go aja langsung. Oke, di sini sudah terrecord ya transaksi prosedur transaksi 3. Nah, di sini kemudian saya akan panggil transaksi 3. Baik, langsung aja. Nah, bisa dilihat bahwa pada view yang tertera ID pasien 3 di sini tidak berubah sama sekali ya namanya. Di sini padahal telah saya ganti menjadi damar pada saat sintaks rutin update menjadi damar, tetapi karena ada sintaks rollback, dia akan kembali ke posisi semula sebelum sintaks itu dikerjakan ya. Seperti itu, jadi rollback. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan menggunakan commit dan rollback ya. Jadi saya akan buat lagi rutin dengan nama transaksi 4. Transaksi 4. Nah, pada transaksi 4 ini, yang pertama adalah saya akan melakukan insert yang menambahkan data pada tabel pasien. Nah, jadi pada saat yang pertama saya akan menambahkan data pada tabel pasien dengan ID 10, nama Hanif, jenis kelamin laki-laki. Tetapi langsung saya lakukan rollback ya, mengembalikan posisi ke semula. Nah, setelah rollback saya akan melakukan perubahan data ya, update pasien. Nah, pada ID 3 ini saya akan rubah menjadi damar ya. Nah, ini kemudian setelah itu saya commit. Langsung saja ini saya go. Kemudian saya akan langsung panggil transaksi 4 ya di sini ya. Call transaksi 4 agar prosedur yang transaksi 4 itu dijalankan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pada saat sintaks melakukan insert ID 10 atas nama Hanif ya, di sini terlihat ya ID 10 atas nama Hanif harusnya masuk, tetapi langsung dilakukan rollback di bawahnya, mengembalikan ke posisi semula. Kemudian selanjutnya ada update pasien, mengubah ID pasien 3 namanya menjadi damar, kemudian langsung di commit. Maka di sini ID pasien yang 3 namanya berubah menjadi damar yang semulanya adalah Septin. Seperti itu ya. Jadi untuk rollback plus commit. Selanjutnya saya akan melakukan checkpoint ya, yaitu membuat transaksi 5 dengan checkpoint, rollback dan commit. Nah, di sini saya akan kembali membuat create new routine. Di sini saya akan kasih nama transaksi 5. Saya coba aja. Yang pertama adalah saya akan membuat save point ya. Jadi save point ini nanti start transaksi saya akan memasukkan data ke dalam tabel pasien dengan ID 11, nama Herlan, jalan Babakan Loa, nomor 22, jenis kelamin laki-laki. Kemudian saya akan menggunakan sintaks save point dengan nama poin 1. Jadi save point dengan nama poin 1. Jadi ini adalah sebuah penanda ya, di mana rollback itu bisa kembali ke posisi-posisi tertentu. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemudian saya akan melakukan tambah data pasien. Nah, setelah saya save point, kemudian saya akan tambah data pasien dengan ID 12 atas nama Tina, Jalan Sangkuriang, nomor 45, perempuan. Di bawahnya saya memberikan sintaks rollback to save point 1. Artinya apa? Ketika nanti prosedur ini dijalankan, akan melakukan tambah data dengan ID 11. Kemudian pada posisi ini akan dilakukan save point ya ke atas nama poin 1. Nah, sehingga pada saat sintaks selanjutnya melakukan tambah data dengan ID 12, rollback ini akan mengembalikan posisi ke kondisi semula pada save point yang dituju, yaitu save point 1. Sehingga seakan-akan perintah ini tidak pernah terjadi ya. Oke, untuk membuat ini lebih bisa terlihat, saya akan menambahkan lagi data di antaranya ya. Jadi di antaranya ini saya berikan insert data pasien dengan ID 13 atas nama Lutfi ya, laki-laki. Setelah itu saya commit, kemudian saya akan panggil semua data yang ada di tabel pasien. Oke, seperti ini dulu. Nah, di sini saya akan langsung panggil ya transaksi 5. Kemudian go. Nah, di sini bisa terlihat ya sesuai dengan alur yang telah kita daftarkan di prosedur transaksi 5. Yang pertama adalah menambahkan data dengan ID 11. Maka data dengan ID 11 itu terrecord ke database. Kemudian menambahkan data dengan ID 12. Maka data itu akan masuk ke database 12. Namun di sini tidak tertera ya. Karena pada saat data telah ditambahkan ke database, rollback diaktifkan kembali ke posisi checkpoint 1 ya. Kembali ke posisi ID 11 baru ditambahkan, sehingga seakan-akan ID 12 itu tidak pernah terjadi. Selanjutnya adalah menambahkan data dengan ID pasien 13 atas nama Lutfi.
Nah, di sini di bawahnya ada Lutfi dengan ID ke-13. Seperti itu gambaran dari save point yang dilakukan dalam prosedur. Baik, selanjutnya dari ketiga prosedur ini saya akan lanjut ke trigger. Nah, untuk trigger di sini saya memerlukan dua database lagi, dua tabel lagi. Jadi sebelum trigger ini digunakan, saya akan menambahkan dua tabel lagi, yaitu tabel obat dan juga tabel transaksi obat. Nah, di sini saya akan langsung buat saja tabel obatnya. Ini untuk menambahkan tabel obat. Nah, di sini sudah ada tabel obat. Selanjutnya saya akan menambahkan tabel transaksi obat. Tabel transaksi obat. Oke, di sini juga telah ada ya transaksi obat. Selanjutnya saya akan membuat relasi ya antara tabel obat, transaksi obat, dan juga pasien. Jadi ketiga tabel inilah yang akan saya gunakan untuk praktikum trigger ini. Sini saya ke designer, kemudian obat, ini tabel obat ya. Kemudian transaksi obat. Nah, ini transaksi obat. Tumpuk-tumpuk ya. Ini transaksi obat. Pada tabel transaksi obat ini, ID pasiennya di sini saya jadikan sebagai foreign key. Saya tambahkan indeks. Kemudian selanjutnya ID obat juga ini saya jadikan foreign key ya. Oke. Kita kembali ke designer. Di sini saya akan menyambungkan ID pasien ke pasien ya. Dari ID pasien ini ke ID pasien di transaksi obat. Ini cascade. Oke. Obat. Kemudian dari ID obat, dari tabel obat ke ID obat yang di transaksi obat. Saya tambahkan ID obat ke ID obat di tabel transaksi obat. Jadi itu ya yang saya tambahkan, dari pasien ke transaksi obat, kemudian dari obat ke transaksi obat. Jadi ada tiga tabel yang direlasi. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan data pada tabel-tabel yang baru saja saya buat tadi ya. Yang pertama saya akan menambahkan beberapa obat di dalam tabel obat. Sini saya masukkan obat pertama, kemudian obat kedua saya masukkan juga. Kemudian obat ketiga. Jadi kalau kita lihat tabel obat di sini sudah ada 3 data obat ya yang telah saya masukkan. Nah, oke, selanjutnya saya akan lanjut membuat trigger ya. Nah, trigger, create trigger. Nah, di sini saya akan tambahkan create new trigger. Nah, ini jendelanya. Saya akan kasih nama di sini trigger jual. Kemudian tabel yang akan berpengaruh adalah tabel transaksi obat. Waktunya adalah after insert. Eventnya adalah insert. Nah, jadi di sini kodenya adalah saya akan mengupdate stok yang ada di tabel obat ya. Di sini bisa dilihat. Ketika ada data yang masuk di dalam tabel transaksi obat, ya, setelah ada data yang masuk ke dalam transaksi obat di sini, setelah ada data yang masuk di dalam tabel transaksi obat, maka jalankan ini. Nah, seperti itu ya trigger ya. Jadi dia melakukan suatu trigger update tabel obat, set stok sama dengan stok yang ada sekarang dikurangi new jumlah, di mana ID obat sama dengan new ID obat. Jadi new jumlah ini merujuk pada data yang dimasukkan ke transaksi obat. New ID obat ini merujuk pada ID yang dimasukkan ke dalam tabel transaksi obat. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan go. Transaksi obat after insert sudah masuk ke dalam trigger ya. Nah, bagaimana cara untuk melakukan pengujiannya? Di sini kita lihat dulu ke dalam obat ya. Ke dalam tabel obat. Nah, di sini kita lihat tabel obat. Lihat stoknya ya. Di sini ada 10, 20, dan 5 masing-masing stoknya sesuai data yang pertama kali di-insert. Kemudian di sini saya akan jalankan sebuah query menambahkan data ke dalam tabel transaksi obat, karena triggernya tadi adalah setelah ada data yang dimasukkan ke dalam transaksi obat maka jalankan trigger kode update-nya tadi itu ya. Sini saya akan memasukkan data transaksi ke dalam obat ya, transaksi obat. Sini saya go. Satu row affected. Maka di transaksi obat ini telah masuk sebuah data ya, insert data dengan ID pasien 1, ID obat 2. Maka yang tertrigger nanti adalah ID obat 2 dengan jumlah 5. Maka di sini kita bisa lihat. Di sini saya akan refresh ya.
Di sini ID obat 2 dengan stok 20 maka akan terpengaruh karena ada trigger ya. Nah, di sini sudah kita lihat di sini dia berkurang 5 karena stok sebelumnya dikurangi new stok dari trigger. Maka percobaan untuk trigger ini telah berhasil ya, sesuai dengan kode yang dilakukan. Oke, selanjutnya saya akan melakukan praktikum replikasi ya. Untuk praktikum replikasi server ini, saya akan ke home phpMyAdmin. Kemudian di sini saya akan klik replication. Di sini primary replication, di sini saya akan klik configure. Nah, di sini saya akan memilih database rumah sakit. Kemudian sebelum saya klik go, saya akan mengcopy dan saya masukkan ke dalam ini ya, file config my.ini. Nah, di sini saya akan masukkan datanya di bawah sini. Di sini saya memasukkan datanya seperti ini ya. Jadi sesuai dengan apa yang tertera di phpMyAdmin ya, server ID, kemudian log binary, kemudian log reference, log error dan sebagainya ya. Nah, di sini sama database-nya juga sudah ada. Di sini saya akan simpan. Setelah disimpan, saya close. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan restart ya. Saya akan melakukan restart pada MySQL ya. Di sini saya akan stop. Kemudian saya start lagi ulang. Nah, ini sudah saya stop dan saya start. Setelah itu di sini, nah selanjutnya saya klik go. Nah, di sini bisa dilihat primary statusnya pada primary replication. Di sini nanti akan menjadi settingan pada /replication. Selanjutnya saya akan membuat sebuah user akun yang baru yang akan menjadi perantara antara slave dan juga master. Nah, di sini saya akan tambahkan user. Di sini namanya nanti adalah prodisi ya, prodisi. Kemudian IP dari komputer slash atau komputer 2 di sini saya kasih IP-nya 192.168.58.132 ya, seperti ini. Kemudian passwordnya saya masukkan. Kemudian selanjutnya pada bagian bawah ini saya akan klik replicate client dan replicate slave. Nah, seperti ini ya. Dan saya akan mengklik require none. Nah, di sini sudah selesai konfigurasi untuk user yang akan digunakan sebagai perantara slash dan masternya ya. Seperti ini. Kemudian di sini saya akan go. Oke, di sini telah terbentuk ya. Kalau kita lihat di data user akun, di sini telah terbentuk satu user dengan nama provisi. Nah, kemudian saya akan melakukan export database ya. Nah, di sini saya akan melakukan export database. Pertama saya akan klik rumah sakit. Kemudian saya akan export. Di sini saya akan ekspor langsung ke folder download ya. Ke folder download, kemudian namanya rumah sakit SQL. Saya simpan. Nah, selanjutnya setelah saya ekspor, saya akan mempersiapkan komputer 2 ya. Komputer 2 ini adalah Linux ya. Di sini Linux saya jalankan di virtual machine, yaitu VMware ya. Saya jalankan dulu. Baik, ini adalah komputer 2, yaitu dengan sistem operasi Linux Ubuntu ya. Saya akan copy file ekspor dari komputer 1 ke dokumen ya. Jadi ini ada rumah sakit.sql ini saya akan copy ke komputer 2, yaitu sistem operasi Linux Ubuntu. Pada sistem operasi Linux ini saya akan jalankan XAMPP-nya dulu. Di sini saya open terminal. Setelah itu saya akan buka XAMPP-nya ya. Di sini saya akan menuju CD opt. Nah, di sini saya akan menjalankan file manager Linux x64 run ini ya. Oke. Jadi di sini saya langsung sudo manager Linux x64.run. Ya, seperti ini ya. Saya masukkan password. Nah, ini pada tab manage. Kemudian server. Di sini manage servernya saya akan nyalakan database MySQL-nya. Kemudian saya akan nyalakan database Apache web server ini. Kita tunggu.
sini telah running ya. Apache Web Server maupun MySQL database-nya udah running. Nah, selanjutnya saya akan buka PHP MyAdmin ya pada browser di komputer 2 Linux Ubuntu ya. Ini saya akan buka localhost. Kemudian saya ke PHP MyAdmin. Kemudian di sini saya akan membuat database baru dengan nama yang sama dengan komputer 1 ya, yaitu rumah sakit. Kemudian saya akan create, akan muncul di sidebar sebelah kiri ini ya. Ini telah terbentuk database rumah sakit. Selanjutnya saya akan import dari komputer 1 ya. Sini saya akan browse menggunakan export dari hasil komputer 1, yaitu rumah sakit.sql tadi yang di dokumen yang telah saya simpan. Setelah itu saya langsung import. Ini telah berhasil ya, telah berhasil diimport. Coba kita lihat ke rumah sakit. Nah, di sini telah banyak tabel-tabel beserta isinya yang telah berhasil diimport dari komputer 1, yaitu komputer Windows ya, ke dalam komputer 2, yaitu komputer Linux Ubuntu. Setelah import selesai, maka saya akan membuat konfigurasi replikasi, yaitu dengan cara saya klik ke home PHP MyAdmin. Kemudian di sini replikasi. Kemudian di sini saya klik configure it pada replication. Jadi di sini adalah slash-nya ya. Oke. Saya klik di sini. Nah, di sini datanya harus sama ya dengan yang telah didaftarkan pada komputer 1 tadi ya. Kemudian hostnya itu 92.168.58.132. Nah, di sini jangan lupa server ID-nya di sini sebelum di go harus dimasukkan ke dalam konfigurasi XAMPP config-nya ya. Jadi di sini saya akan copy. Kemudian pada ini ya, MySQL database, kemudian di sini saya klik configure. Kemudian di sini saya klik open configure file. Nah, di sini akan terbuka ya, yes. Konfigurasi filenya. Nah, di sini saya akan cari yang namanya server 2 ya. Server 2. Server 2. ID 1. Server ID 2. Nah, di sini saya akan masukkan ID servernya yang tadi ya. Server ID 2, di sini saya masukkan ID server yang tadi, kemudian replicate to DB-nya adalah database yang ingin kita replikasi ya. Di sini adalah database rumah sakit. Nah, ini jangan sampai salah. Karena kalau salah nanti maka ini nggak akan bisa terkoneksi ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah disimpan. Kemudian close. Dan oke. Biasanya pada saat melakukan simpan seperti itu error ya, hak akses ya. Maka kita perlu melakukan perbaikan, memberikan hak akses ke file tadi ya. Jadi di sini saya akan new tab. Kemudian di sini saya akan ke CD. Sini saya ls dulu ya. Nah, di sini saya akan masuk ke folder yang namanya etc ya. etc ini. Jadi saya di sini CD opt etc ini. Nah, di sini kemudian saya akan ls. Di sini saya mencari file yang namanya my.cnf ya. Nah, di sini saya akan berikan hak akses ya. chmod a plus rw x my.cnf. Nah, seperti ini ya. Bentar. Oke, selanjutnya adalah saya akan restart MySQL-nya ya. Saya akan restart MySQL-nya. Kemudian Apache-nya juga akan saya restart. Selanjutnya setelah aktif kembali, di sini saya klik go. Oke, sini saya don't save. Di sini muncul karena connection server is disable, please enable config ini ya. Nah, ini kita disuruh config ini diaktifkan ya. Di sini saya copy. Kemudian saya akan menuju ke terminal. Ini menuju ke CD, upt, kemudian lmpp, kemudian php myadmin, kemudian di sini libraries. Oke, kemudian di sini saya akan ls. Nah, di sini saya akan memberikan hak akses pada file config default php ini ya. Nah, di sini saya akan memberikan hak akses sudo chmod a plus rw dan juga sx. Nah, ini ya. Config
.default.php ini ya. Ini saya enter. Nah, setelah itu saya akan buka file itu ya di folder. Nah, kemudian di folder komputer opt lam, kemudian libraries phpMyAdmin dulu ini, kemudian libraries. Nah, di sini ada file namanya config default php. Nah, di sini saya edit. Nah, di sini saya akan cari bentar ya. Nah, ini. Allow server dari false saya rubah menjadi true ya. Nah, ini kayaknya hanya satu ini aja settingannya. Tidak ada lagi. Kemudian setelah itu disimpan ya. Kemudian saya close lagi. Nah, selanjutnya setelah itu saya akan melihat settingan replikasi dari komputer satu dulu ya. Nah, replikasi dari komputer satu ini, kemudian di sini saya show. Nah, ini ya, replikasi dari komputer satu. Nah, di sini saya akan masukkan settingannya ke MySQL ya, MySQL yang ada di komputer 2. Nah, di sini saya perlu masuk ke MySQL komputer 2 dengan cara cd upt ram, kemudian bin. Saya masuk ke folder bin, kemudian saya di sini masuk ke MySQL-nya ya. Sudo mysql user root seperti ini ya. Nah, setelah saya masuk ke dalam user root ini, di sini saya akan status slash, lihat dulu ya. Ini nggak ada ya. Jadi di sini saya akan menambahkan ya kode untuk menambahkan slash melalui database MariaDB ini ya. Ini change master to di sini. Kemudian di sini saya masukkan pertama adalah master hostnya ya. Jadi master hostnya ini adalah IP dari komputer 1 ya. Master host sama dengan IP dari komputer 1 192.168 sorry 192.168.1.8. Kemudian master usernya adalah Prodisi tadi ya, Prodisi. Kemudian selanjutnya adalah master password ya. Master password yang tadi saya masukkan ke data di komputer 1 ya. Kemudian selanjutnya adalah master log file. Master log file. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi master log file ini merujuk pada ini ya, MySQL bin 0002 ya, yang dari primary replikasi master ya. Jadi di sini MySQL. Kemudian strip bin titik, kemudian kosongnya 5 kali 2. Kita pastikan lagi. MySQL strip bin titik 0 1 2 3 4 5 kali kemudian 2. Ya, ini udah benar ya, jangan lupa ada titik 1 kemudian koma. Nah, selanjutnya adalah master log post ya. Master log post. Nah, yang ini adalah merujuk pada position ya 328. Ini harus sama ya dan sesuai 328. Nah, kemudian jika telah selesai di sini saya enter. Nah, ini satu row affected ya. Jadi di sini saya akan start select ya. Oke, di sini sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan. Sini langsung saya klik aja ke phpMyAdmin, kemudian ke home, kemudian ke replicate. Nah, di sini saya replicate table. Di sini tulisannya /io running connecting. Di sini /SQL running yes. Nah, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan yang namanya pengujian replikasi ya. Di sini saya akan melakukan insert data pada tabel yang ada di komputer 1 atau komputer Windows ya, komputer master. Jadi saya akan menambahkan data ke tabel obat. Nah, di sini saya akan menambahkan data ke tabel obat, SQL. Nah, di sini saya akan melakukan tambah data ke tabel obat ini. Jadi saya akan menambahkan data obat ke dalam tabel obat di komputer master atau komputer 1, yaitu di komputer Windows. Kemudian di sini saya akan go. Ini berhasil ya, saya akan lihat ke tabel obat. Nah, di sini tabel obat telah bertambah ya, obat demam. Kita lihat ke komputer 2 ya, yaitu komputer Ubuntu Linux. Nah, di sini di tabel rumah sakit, di database rumah sakit. Saya klik, kemudian saya akan pergi ke obat. Nah, di sini telah sama ya, telah update juga datanya mengikuti data pada database di yang ada pada komputer 1 atau komputer Windows ya. Baik, di sini telah kita lihat bahwa datanya telah sama, telah terupdate juga di komputer slash atau komputer 2, di mana komputer Windows melakukan update dan juga komputer slash menerima update yang sama sesuai dengan data yang dimasukkan pada komputer 1 atau komputer master. Mungkin cukup sekian praktikum dari saya, mulai dari prosedur transaksi, kemudian trigger, dan sekarang adalah pengujian replika. Cukup sekian dan terima kasih.